Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang dalam ibadah doa dan penyembahan tanggal 6 Mei 2020. Sesaat lagi kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum itu kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk kesempatan hari ini kami sama-sama boleh meluangkan waktu kami untuk kami bersekutu di dalam Tuhan, sekalipun kami terpisah di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya bahwa Roh-Mu yang mempersatukan kami. Sebentar kami akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati pemberitaan firman Tuhan, supaya apa yang kami dengarkan, apa yang kami sampaikan itu sepenuhnya berasal dari Tuhan, dan biarlah firman-Mu mengubahkan kehidupan kami. Kami siap untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, tahun 2020 sepertinya akan menjadi salah satu tahun yang diingat oleh sejarah umat manusia. Karena di tahun 2020 yang kita alami sekarang, seluruh umat manusia di bumi ini mengalami perubahan yang cukup signifikan. Contohnya, kewajiban untuk menggunakan masker ketika keluar rumah. Kemudian, meningkatnya kesadaran untuk menjaga kebersihan diri, kesehatan diri. Selain itu, ada juga pembatasan untuk kita beraktivitas di luar rumah. Bahkan hampir semua pekerja itu diharuskan untuk bekerja dari rumah. Dan tidak dapat kita pungkiri bahwa ada aspek-aspek tertentu yang cukup memberikan dampak yang cukup signifikan, perubahan yang cukup signifikan. Bahkan ada beberapa pekerjaan atau pekerja yang dirumahkan karena sebagai dampak dari pandemi COVID-19 ini. Nah, hal-hal yang beberapa bulan terjadi bukan hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, ini secara langsung maupun tidak langsung memberikan kepada kita sebuah ketakutan, kecemasan, dan kita tidak tahu kondisi seperti ini itu akan terjadi sampai berapa waktu ke depan. Semua berspekulasi, semua memprediksi, tetapi tidak ada satupun yang bisa memberikan jaminan sampai kapan kondisi seperti ini akan terjadi. Nah, hal ini memberikan kepada kita sebuah peringatan dan mengingatkan kita bahwa tidak ada satu hal apapun di dunia ini yang memberikan kepada kita kepastian. Tidak ada satu hal di dunia ini pun yang bisa memberikan kepada kita pengharapan. Semua orang di seluruh dunia saat-saat ini sama-sama memiliki pengharapan bahwa kondisi ini segera berakhir dan kita akan kembali hidup normal seperti waktu-waktu yang sebelumnya. Tentu tidak salah memiliki pengharapan seperti itu, bukan satu hal yang keliru. Tetapi ada satu hal yang perlu kita ingat, bahwa dalam Injil Matius pasal 6 ayat 34, Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-34, saya akan bacakan untuk kita semua. Di sana dikatakan begini oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri.
Sekali lagi saya akan bacakan. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Hal ini memberikan sebuah peringatan awal kepada kita bahwa kalau kondisi COVID-19 ini berakhir beberapa bulan ke depan, semua kita mengharapkan hidup kita akan kembali normal, kita dapat bekerja, kita dapat beribadah, kita dapat pergi keluar tanpa ada pembatasan tertentu, tanpa ada ketakutan yang kita alami sekarang, dan hidup kita akan tenang begitu. Tapi firman Tuhan memperingatkan bahwa hari depan ada lagi kesusahannya yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Apa yang terjadi sekarang tentu sama sekali tidak kita bayangkan. Di awal tahun kita tidak membayangkan akan seperti ini, tapi perubahan terjadi begitu cepat dan kita tidak bisa menghindari hal tersebut. Dan ke depan mungkin akan ada bencana alam atau wabah yang berbeda, kita tidak pernah tahu. Tapi firman Tuhan menegaskan kepada kita bahwa hari depan punya kesusahannya sendiri. Tentunya hal ini bukan bermaksud untuk membuat hidup kita menjadi pesimis. Tetapi firman Tuhan hendak menyampaikan kepada kita bahwa sejak manusia jatuh ke dalam dosa, bumi menjadi terkutuk dan bukan menjadi tempat yang ideal bagi kita untuk dihuni. Jika demikian, apa maksud firman Tuhan ketika menyampaikan bahwa Tuhan merancang hari depan yang penuh pengharapan? Tentu pengharapan kita hanya ada di dalam Tuhan. Seperti yang tadi di awal sudah disampaikan, kita tidak dapat menaruh harapan pada hal apapun. Tidak ada yang bisa kita harapkan kecuali Tuhan. Tetapi permasalahannya adalah kalau kita menaruh harapan kepada Tuhan, tetapi firman Tuhan pun mengatakan bahwa hari depan itu ada kesusahannya sendiri, hal ini seakan-akan ada kontradiktif, bertentangan satu dengan yang lain. Tentu tidak. Kalau kita hanya membayangkan hidup yang penuh pengharapan adalah hidup tanpa masalah, hidup tanpa adanya kesusahan, tanpa adanya perjuangan, ini yang keliru. Ini yang keliru. Karena justru penderitaan, kesusahan, duka cita yang kita alami itu sejatinya mempersiapkan kita untuk masuk dalam hidup yang sesungguhnya, hidup yang penuh pengharapan. Apa maksudnya hidup yang penuh pengharapan dalam pertemuan kita hari ini? Kita buka dalam 1 Petrus pasal 1. Surat 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayat yang ketiga. 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ketiga. Di sana dikatakan seperti ini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ayat 4, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Nah, ayat ini hendak menunjukkan kepada kita bahwa hidup yang penuh pengharapan yang disediakan dan dipersiapkan oleh Tuhan itu nanti kelak, ketika Tuhan datang kembali dalam segala kemuliaannya, kita tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan demikian, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Hal ini menunjukkan kepada kita dan memberikan kita pengertian bahwa dunia di mana kita hidup itu bukan tempat yang ideal, sekali lagi.
Karena firman Tuhan pun mengatakan dalam Wahyu pasal 21, nanti kelak di Yerusalem yang baru itu, di sanalah Tuhan akan menghapus semua air mata dan duka cita. Tidak ada lagi ratap tangis. Nah, untuk memasuki hidup yang seperti itu, saatnya sekarang kita mempersiapkan diri. Kita berjuang bagaimana hidup berkenan kepada Tuhan. Kita belajar untuk menyalibkan diri kita sendiri, supaya hidup yang penuh pengharapan itu bukan hanya sekedar kita harapkan, tapi kita bisa alami dari sekarang. Kita hidup dalam damai sejahtera Allah. Saudara, tentu untuk berbicara hal ini bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari tentu bukan hal yang mudah. Tetapi firman Tuhan mengatakan inilah perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dalam Ibrani pasal 12 dikatakan, mari kita menanggalkan beban dan dosa dan berlomba dalam perlombaan yang diwajibkan untuk memperoleh apa yang dijanjikan bagi kita. Sekali lagi perlu saya tegaskan bahwa dunia ini makin lama makin tua. Tidak ada yang bisa kita harapkan di dunia ini. Kalau kita hidup, mari kita hidup untuk Tuhan. Apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan semua untuk menyenangkan hati Tuhan. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan sepenuhnya untuk kemuliaan bagi Tuhan. Kita hidup dalam perdamaian dengan Allah. Kita hidup dalam penurutan terhadap kehendak Allah. Supaya kelak nanti kita bisa masuk dalam hidup yang penuh pengharapan itu. Hidup dalam damai sejahtera kekal bersama-sama dengan Allah. Salah satu kalimat doa yang selalu saya ucapkan dalam doa pribadi, saya mengutip kalimat doa dari salah seorang penjahat yang disalib di sisi Tuhan Yesus. Kalau engkau datang kembali sebagai Raja, ingatlah aku. Kalimat ini begitu menggetarkan, saudara. Kalau kita betul-betul menghayati bahwa kita hanya mengharapkan tinggal bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Kalau Tuhan datang kembali sebagai Raja, tolong Tuhan ingat aku. Tuhan Yesus mengatakan, buat apa kita punya seisi dunia ini kalau pada akhirnya kita kehilangan nyawa? Hidup yang kita jalani 70-80 tahun selama di dunia ini, mari kita gunakan sebaik-baiknya. Kita hidup untuk Tuhan. Apa yang kita lakukan sepenuhnya untuk menyenangkan hati Tuhan. Bahkan hal-hal yang tidak terlihat secara kasat mata dalam pikiran kita, kita mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, sekali lagi mari sama-sama kita menjalani hidup ini. Masa-masa seperti saat ini, kita semakin lagi memperbaiki kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Waktu yang ada, yang kita miliki, kita pergunakan untuk kita bergumul dengan Tuhan. Bagian mana dalam hidup kita yang belum berkenan kepada Tuhan? Tuhan Yesus mengatakan sebelum dia mati di kayu salib, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, kata Tuhan. Sebab di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tetapi yang perlu saya ingatkan, tidak semudah membalikan telapak tangan. Kita perlu berjuang, saudara. Tidak ada barang bagus harga murah, itu tidak ada. Dalam kitab Wahyu, dalam surat-surat yang disampaikan kepada jemaat di dalam kitab Wahyu, selalu diakhiri dengan kalimat barang siapa menang. Barang siapa menang. Barang siapa menang. Artinya ada perjuangan, ada perlombaan yang harus hari demi hari kita masuk dalam pertandingan iman itu. Kita menjalani hari-hari kita seperti dalam peperangan. Berperang dengan siapa? Dengan diri kita sendiri.
Karena musuh yang terbesar adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita berani untuk menanggalkan diri kita, keangkuhan kita, egoisme kita, tetapi Kristus yang hidup dalam kita. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan, tetapi aku hidup, tetapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Artinya apa? Apa yang dipikirkan, apa yang dilakukan, apa yang diucapkan, itu berpadanan dengan Injil Kristus. Makanya Rasul Paulus mengatakan begini, hendaklah kamu dalam hidupmu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Inilah saudara yang perlu kita ingat bersama-sama. Ketika kita berbicara tentang hidup yang penuh pengharapan, itu bukan sekedar hidup kita normal tanpa ada wabah penyakit, tidak dibatasi pergerakan kita, bukan sedangkal itu. Tetapi hidup yang penuh pengharapan adalah ketika kita diperkenan untuk tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Kita diperkenan untuk dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita bercermin, mengintrospeksi diri kita masing-masing. Pengharapan seperti apa yang kita harapkan kepada Tuhan? Apakah sekedar untuk kenyamanan hidup di bumi? Atau jauh dari itu, lebih dalam dari itu, kita mengharapkan untuk kita bisa tinggal bersama-sama dengan Tuhan sampai selama-lamanya? Kalau itu yang kita harapkan, kita harus mulai menata diri. Kita harus mulai memperbaiki diri kita. Kita bersedia untuk mulai berubah hari demi hari, jam demi jam. Kita memperkarakan, Tuhan, apakah aku sudah berkenan di hadapan Engkau atau belum? Kalau belum, kiranya Tuhan ajar aku. Kita bersedia menjadi muridnya Tuhan. Mari sama-sama kita mulai bercermin. Kita berkemas-kemas untuk kita pulang bersama-sama dalam hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Kiranya kebenaran hari ini memerdekakan kita semua, dan kiranya kebenaran firman Tuhan mengubahkan hidup kita sampai kita kelak bertemu di Yerusalem yang baru. Amin. Sola Gracia.